Sejahtera, Bapak dan Ibu semuanya. Oke, Alhamdulillah. Oke, selamat pagi dan salam sejahtera Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi, sambil cek audio dan video kepada Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Alhamdulillah. Bapak Ibu, suara saya terdengar? Jelas, Coach. Jelas ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih. Oke, Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya. Selamat datang kembali dalam program harian kita Ask Me About Your Talent. Bapak Ibu semuanya, silahkan boleh memberi nama, merename dengan nama dan juga asal daerah ya. Uh, Coba, silahkan. Perkenalkan saya dengan Risma Nugraha. Alhamdulillah ya. Oke, Bapak dan Ibu, silakan. Wah, di sini sudah ada siapa nih? Wah, terima kasih Pak Ari, kemudian Ibu Aisyah, Bu Dewi, Alhamdulillah. Pak Raffi, Barley, apa kabar? Kemudian ada lagi Ibu Tutut, kemudian Pak Beni, Ibu Mardianti, dan semua banyak ya, Alhamdulillah. Oke, sekarang sudah bergabung 46 bersama kami tim, ya. Oke, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, Bapak dan Ibu semuanya, silakan. Video saya sudah jelas juga. Tolong beri info bila sudah jelas. Oke, terima kasih. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semangat ya hari Senin. Oke, terima kasih. Oke, sebagian barangkali di antara Bapak Ibu dan teman-teman ada yang sudah siap-siap berangkat berjuang hari ini. Selamat ya, hati-hati di perjalanan, tapi tetap menyimak, semoga bermanfaat ya. Oke, Bapak dan Ibu semuanya, silakan. Bagi yang baru hadir, kami ucapkan selamat datang dalam program harian kita, yaitu Ask Me About Your Talent, DNA. Alhamdulillah. Oke, Bapak dan Ibu, ada yang baru hadir pada pagi hari ini? Yang baru pertama kali hadir, boleh tulis saya dalam kolom chat barangkali. Saya ingin juga melihat apakah ada yang baru hari ini, baru join dalam program harian kita. Silakan ya, yang baru join. Ada yang baru join? Ah, terima kasih. Ya, Alhamdulillah. Bila Bapak Ibu hari ini ada yang sudah berulang kali hadir, terima kasih. Kita akan semakin mengenali tentang talent kita, talent DNA dari diri kita dan juga dari bintang tamu yang akan hadir ya. Oke, Bapak dan Ibu, kita akan langsung memulai aja programnya ya. Oke, saya ingin kembali sharing kepada Bapak Ibu semuanya. Ask Me About Your Talent DNA adalah webinar yang dilaksanakan setiap pagi untuk membahas dan mendiskusikan bagaimana talent DNA digunakan dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai seorang individu dalam keluarga maupun korporasi ya. Ask Me About Your Talent DNA akan mengulas algoritma of human technology yang membantu setiap orang untuk find our light and shine. Oleh karena itu, Bapak Ibu, siapa yang di sini, Bapak dan Ibu yang sudah memiliki hasil 45 talent DNA secara full, Bapak Ibu boleh ketik angka 45 di kolom chat. Coba ya, yang sudah 45. Wah, siap, terima kasih. Wah, oke, yang sudah punya 45 boleh ketik angka 45, siapa saja? Oke, terima kasih, terima kasih. Oke, Alhamdulillah. Dan Bapak Ibu yang sudah mengisi dan memiliki hasil top 10 saja, ketik 10. Ah,
Ibu Dewi baru pertama kali, oke, dan belum punya hasil, nggak apa-apa. Ibu ikut saja, nanti barangkali dapat gambaran ya, sehingga dapat melanjutkan untuk ikut asesmennya. Terima kasih yang sudah 10. Saya baru dapat 10, insya Allah menyusul hingga 45. Siap. Terima kasih, Ibu Dayang ya. Bapak, oke. Alhamdulillah. Atau di antara Bapak Ibu ada yang baru hadir dan pertama, seperti tadi Ibu dan Bapak yang belum, boleh ketik angka 0 bila belum punya 45 dan juga yang 10. Pak Arif belum ada ya. Oke, kemudian Pak Nur Fajri, Ibu Nur Fajaria ya. Oke. Kemudian Ibu Dewi dari SMK 64 Jakarta juga belum. Oke. Oke. Pak Dudi Supriyadi udah 45. Baik, Bapak dan Ibu semuanya. Nah, oke, karena ada yang sudah 45 ya dan juga 10 dan juga 0. Terima kasih semua yang sudah hadir di sini. Baik, Bapak dan Ibu semuanya. Nah, pagi hari ini dengan penuh semangat ya, saya ingin memperkenalkan yaitu DNA Talentis yang hari ini akan bersama Bapak dan Ibu semuanya. Beliau adalah Coach Dwitia Agustina atau kami biasa menyebut dengan Mbak Uwi ya. Dan beliau sebagai VP ESQ Group dan juga sebagai Director dari ESQ Business School, Presiden ESQ Business School ya. Oke, selamat datang Coach Uwi. Oke, apa kabar Coach Uwi? Assalamualaikum pagi, apa kabar Risma? Waalaikumsalam, Alhamdulillah. Sehat Mbak Uwi? Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semangat Mbak Uwi hari ini ya, Senin ya. Semangat Ya, karena setiap pagi kita jumpa di Ask Me About Your Talent DNA. yes, betul. Setelah selesai kemarin kita dalam training eksekutif bersama Pak Ari, Masya Allah, Alhamdulillah. Ya, dan hari ini bersama Mbak Uwi lagi, Alhamdulillah. Mbak Uwi, kita kan setiap hari program Ask Me About Your Talent DNA, betul ya? Oke, nah Betul. ya. Saya pengen nanya nih, apa sih talent DNA itu Mbak Uwi? Oke. Selamat pagi, Assalamualaikum Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir di Zoom. Senang sekali Ya. hari ini kita bisa bersilaturahmi kembali dalam Mm-mm. kegiatan Ask Me About Your Talent DNA. Mm-mm. Jadi kalau tadi Risman kan ada orang yang Yes. ada di antara peserta yang hadir Ya. yang mungkin baru pertama kali ya dan Ya. punya hasilnya. Jadi talent DNA itu adalah metode Mm. untuk mengidentifikasi kecenderungan pola perilaku yang terjadi secara alami dan spontan. Kenapa disebut kecenderungan pola perilaku? Karena di dalam berbagai situasi atau di dalam berbagai konteks, pola perilaku yang kita munculkan itu akan mengarah kepada pola perilaku yang sama. Karena dia terjadi secara alami dan spontan. Dia tidak dibuat-buat. Memang begitulah kita apa adanya. Nah, kalau kita tadi mendengar pola perilaku, maka itu termasuk apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan, sehingga itu mempengaruhi cara kita merespon situasi dan juga mengambil keputusan. Mungkin seperti itu. Oh, oke. Masya Allah ya. Bagaimana latar belakang talent DNA ini Mbak Uwi ya dirumuskan? Oke, Aha. jadi sebenarnya talent DNA ini sudah sejak 23 Hmm. tahun yang lalu. Hmm. Konsep pemikiran itu dituliskan oleh Bapak Dr. Ari Ginanjar di dalam buku beliau ISQ Jilid 1. Hmm. Mungkin kalau Bapak Ibu sekalian di sini punya buku ISQ Jilid 1 di rumah, Bapak Ibu boleh buka chapter tentang Zero Mind Process. Di awal chapter tentang Zero Mind Process tersebut, Dr. Ari Ginanjar menjelaskan tentang sebuah konsep yang disebut anggukan universal. Jadi apa yang dimaksud dengan anggukan universal? Bahwa dari observasi yang beliau lakukan, setiap orang itu akan mengiyakan, akan setuju akan nilai-nilai kebaikan.
apakah itu kejujuran, apakah itu kerjasama, apakah itu disiplin. Sehingga Dokter Ari menyebutkan bahwa anggukan universal itu seperti algoritma of human technology. Bagaimana manusia ini, teknologi di balik penciptaan manusia ini ada sebuah keteraturan atau ada sebuah algoritmanya. Kemudian di akhir buku jilid 1, Pak Ari memasukkan apa yang disebut dengan barometer suara hati. Ada 99 pertanyaan dan bagaimana kita menjawab 99 pertanyaan itu untuk menemukan suara hati atau di dalam buku Yeshu itu disebut dengan fitrah. Dan dilanjutkan kembali oleh Dokter Ari di dalam buku Yeshu jilid 2, beliau menyebutkan bahwa bagaimana reaksi emosi, reaksi tadi keputusan, bagaimana kita merespon situasi itu dipengaruhi juga oleh apa yang disebut dengan fitrah atau suara hati kita. Nah, setelah 23 tahun buku itu dituliskan, kemudian beliau mengamati bagaimana implementasinya dalam kehidupan sehari-hari, maka beliau merumuskan apa yang disebut dengan talent DNA tadi ya, sebuah metode untuk mengidentifikasi pola perilaku yang terjadi berulang secara alami dan natural, spontan. Wah, Demikian, Risman. itu Jadi ya latar belakangnya ya. Ternyata dari 20 tahun lalu Pak Aris sudah menuliskan dalam bukunya ya, Mbak Wi. iya, Lalu apa ya yang mendorong untuk merasakan manfaat dari talent ini, Mbak Wi, dalam kehidupan kita? oke. Mmm, selama kita sudah berjalan hampir 1 bulan ya, Risman. Yes, Kita betul. mengundang berbagai bintang tamu untuk kita Mm, sama-sama melihat how mm, talent DNA mm, itu mm, betul-betul terjadi dalam kehidupan kita. mm, Talent DNA ini manfaatnya pertama untuk individu. mm, Kita sebagai individu bisa punya self awareness. Kita mm, tahu siapa diri kita, apa yang kita suka lakukan, apa yang mungkin sulit mm, untuk kita lakukan. Dan bagi anak-anak yang remaja, ini juga bisa mm, membantu mereka untuk mm, menentukan karir mm, atau pilihan mm. studi ke depan. Betul. Jadi mereka bisa memilih jalan hidup mereka ke depan yang mereka memang enjoy lakukan. Mm, Yang kedua adalah untuk family. Nah, ini paling mm, penting sekali ya. mm, Kenapa? Karena dengan kita memahami talent DNA, itu bisa membuat hubungan pasangan itu menjadi harmonis. Kita jadi kenal suami, jadi kenal istri kita gitu ya. Dan yang juga antara hubungan orang tua dan anak. Karena, kita punya anak, tapi kita nggak punya buku manualnya gitu ya, bagaimana caranya nih, anak saya sukanya apa, enggaknya apa, seringkali melalui trial and error dan observasi. Nah, dengan kita tahu talent DNA-nya, kita bisa dengan secara pasti mengarahkan mereka. Dan juga untuk family, jadi seringkali ada perpisahan di dalam family itu, karena kita nggak paham siapa ayah kita, bagaimana ibu kita, dan juga kakak atau adik kita. Dan yang ketiga, talent DNA ini juga bermanfaat untuk organisasi. Organisasi itu untuk kita self development sebagai seorang karyawan atau tim member, bagi seorang leader bagaimana dia memimpin timnya, bagaimana dia mengembangkan timnya, dan yang paling penting juga untuk kolaborasi. Jadi mungkin ada 3 untuk individu, keluarga, dan juga korporasi. Korporasi ya. Oke. Lalu Mbak Wi ini lagi sebetulnya yang dimaksud dengan DNA itu apa ya DNA itu ya? DNA ya, Mm, mungkin di sini DNA. kita tuh sering dengar Mm, DNA itu dengan tes darah gitu ya. iya. DNA itu dengan, Mm, mm. sampel rambut gitu. Jadi sengaja kenapa kita kasih nama talent Uh-huh. DNA. Waalaikumsalam, Pak Ari Ginanjar sudah hadir, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima Selamat kasih datang Pak Ari. Bapak Dokter Waalaikumsalam. Ari Ginanjar. Izin saya lanjutkan Bapak. Jadi DNA, karena kalau kita dengar DNA gitu ya Risman, Iya, kan betul. kita langsung koneksinya dengan, wah DNA, setiap orang itu Mm, DNA-nya berbeda-beda, nggak ada yang mm, sama ya. Begitu betul. pula dengan talent DNA. Mm. Jadi talent DNA-nya itu sebenarnya adalah singkatan dari Ah, Drive, Network, and Action. Jadi Drive, Network, and Action itu adalah 3 tipe talenta mm, dari keseluruhan 45 talenta yang bisa kita identifikasi di dalam talent DNA ini. Dan tahu nggak Risman, kemarin kita coba hitung gitu ya, secara iya. matematis, kira-kira ada berapa kombinasi sih talent DNA ini kalau 45 itu urutannya sama persis.
lebih Wah, dari 19 oktadesilion. Udah bukan triliun lagi, udah bukan wah, billion lagi. itu berapa Oh, angkanya ya, Mbak Wi ya? kemarin kita hitung ada 37 digit di belakangnya. Wow, Nah, jadi Masya Bapak Allah ya. Ibu, tidak ada orang yang akan sama persis Mhm, mhm. urutan 1 sampai 45-nya. Dan walaupun kita semua punya 45 itu. Dan tadi Ya, kembali ke DNA, drive, itu kalau di dalam mhm. report berwarna biru Biru tulisannya. ya. Ada 3 warna ya berarti Mbak Wi, Betul, DNA ya. betul. Jadi Mhm, drive itu berwarna biru, dorongan dari dalam diri untuk maju, berprestasi, mhm, mencapai target gitu ya. mhm, mhm. Kalau N itu berwarna kuning. Kuning. Bagaimana cara Ah, kita membangun hubungan dengan orang lain. Dan oke. kalau action berwarna merah. Jadi Merah ya. bagaimana kita melakukan eksekusi dan bekerja. Mungkin itu Risman. Oke, terima kasih Mbak Wi. Kayaknya nggak sabar. Bapak Ibu sekalian, untuk memahami lebih lanjut algoritma of human technology melalui talent DNA, kita akan mendiskusikannya bersama DNA Talentis, yaitu Mbak Wi, dan bintang tamu yang sudah hadir pagi hari ini. Bapak Ibu semuanya, izin saya memperkenalkan untuk bintang tamu hari ini. Beliau adalah Bapak Muhammad Solihin. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Solihin? Alhamdulillah baik. Suara saya jelas Oke, ya? jelas terdengar. Jelas. Oke, Pak Solihin ini 17 tahun di ISQ bersama Pak Ari dan saat ini beliau sebagai GM dari ISQ Tours Travel. Oke, Alhamdulillah. Beliau juga seorang vlogger. Nah, bila Bapak Ibu barangkali sebagian juga hadir di sini, yang hadir selalu menonton tentang perkembangan haji, umroh dan seterusnya, dan juga situasi di tanah suci. Nah, beliau setiap hari selalu ada program YouTube-nya juga ya. Oke, Bapak dan Ibu, saya ingin menampilkan eh, selama 30 menit ke depan, kita akan membahas kombinasi top and bottom talent dari Pak Solihin, bagaimana spiritual artificial intelligence yang mempengaruhi perilaku sehari-hari. Tapi saya izinkan saya untuk menampilkan top 10-nya dari dan bottom 5 dari Om Solihin. Tapi sebelumnya, ternyata Om Solihin ini punya sebuah gambaran metafora, Mbak Wi, yaitu Lucky Luke. Nah, nggak tahu ya kalau anak-anak generasi Z sekarang mengenali tidak ya Lucky Luke, menembak lebih cepat dari bayangan. Nah, kenapa? Ternyata Om Sohlin ini memiliki top dan juga talentnya seperti berikut ini. Wah, ini saya izin Bapak Ibu saya membacakan top talent dari Pak Solihin. Yang pertama adalah akuntabel, artikulatif, kontekstual, developer, direktif, fixer, goal getter, intuitif, logical, dan noble. Wah. Dan berikutnya, bottom five, yaitu otoritatif, generous, juga genuine, structure, dan equitable. Wah. Oke, jadi Bapak Ibu eh, yang sudah memiliki hasil talent DNA, Bapak Ibu, baik itu yang top 10 maupun yang full 45, silakan sambil dipelajari dan disimak sekiranya talenta Bapak dan Ibu bisa menjadi tergambar pada bintang tamu hari ini. Let's find your light and shine. Oke, Mbak Uwi, Coach Uwi, silahkan. Kita Oke, dalam 30 menit ke depan bersama Pak Solihin. Silahkan. oke, terima kasih Risman. Yes. Assalamualaikum Mas Solihin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pagi hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, Amin. sehat ya. Saya kadang-kadang atau lebih akrab memanggil Mas Solihin ini Om Solihin. Nah itu Om Solihin itu lahirnya dari mana sih Om dipanggilnya Om Solihin? Lalu ceritanya itu panggil Om Solihin nggak sengaja dulu waktu baru masuk di ISQ ada salah satu rekan saya di ISQ ya itu waktu itu saya manggilnya saya duluan yang salah sebenarnya. Saya dulu memanggil untuk menandakan keakraban
ya bercanda gitu, saya panggil salah satu rekan saya itu namanya Tante, gitu, Hmm. Tante gitu ya, untuk akrab gitu, cepat kita berbaur di ISQ pada saat itu. Kemudian yang bersangkutan langsung menjawab Om gitu loh, ya, baik Om Solihin, dan sejak itu saya panggil saya Om Solihin, tapi sebaliknya rekan saya itu enggak juga saya panggil dengan Tante juga gitu, keterusan sampai sekarang. Oke. Aslinya saya Malang, Jawa Timur. Oh, aslinya Malang, Jawa Timur ya. Oke. Em, enaknya dipanggil Om Solihin atau Mas Solihin nih? Om Solihin aja, Om Solihin udah ya. biasa. Om Sol ya singkatannya ya. Om Sol. Om Sol, sejak saya kenal Om Sol di ISQ ya, memang sangat passionate dengan dunia traveling gitu. Dan terutama di ISQ Tour and Travel. Boleh dong cerita gitu. Udah berapa tahun nih bergerak di industri travel hospitality? Kalau di hospitality saya memang kuliahnya kan di NAI Bandung ya, Mbak Wi. Ya. Itu dari tahun 95 saya kuliah, kemudian saya selesai itu tahun 99 ya, wisuda 2000. Ya sejak 95 itulah saya menekuni bidang pariwisata sebenarnya. Kemudian tahun 2000 saya baru menekuni dunia pariwisata secara full gitu ya, baik secara apa pekerjaan misalnya maupun sebagai profesi ya. Jadi saya memposisikan sebagai profesi itu tour leader, tour guide ya sejak tahun 2000 lah tepatnya ya sampai dengan sekarang. Oke. Apa yang mendorong Om Sol memilih industri itu sebagai jalan hidup dan karir sampai dengan Ya, awalnya seperti pemuda-pemudi atau anak-anak kampung dulu ya, saya kan pengen 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 jadi pendakwah gitu ya. Namun begitu perjalanan hidup kan saya nggak tahu tiba-tiba saya kuliah di NAI Bandung pariwisata, tapi kan keinginan untuk apa berdakwah itu kan terus gitu ya. Mm-mm. Eh, Ya sempat sempat goyang sih. Kenapa kok tiba-tiba di pariwisata, kan pariwisata bagi profesi tour leader, tour guide itu pada saat itu kan konotasinya negatif ya di awal-awal tahun 2000-an ya, di akhir tahun 1900-an itu memang konotasinya negatif ya. Sempat dispute juga pada saat itu gitu. Mm-mm. Oke, jadi sebenarnya cita-citanya mau jadi pendakwah. Pendakwah seperti yang anak-anak Oh, kampung dulu kan, pengen oke, pesantren gitu-gitu. namun kuliahnya di NHI gitu ya, Iya, dan jadi tour leader. tour guide. Ya. Lalu bagaimana Om Solihin melihat Ya korelasi kan itu? tadi konotasinya negatif kan terkait itu karena ya kita paham lah ya udah umum bagaimana kalau kita ke Thailand, bagaimana kalau kita ke Mm, Hong Kong misalkan ya ke China, ke Guangzhou, ke Shenzhen sana. ya, Kita selalu membawa tamu-tamu itu ya ke tempat-tempat yang tidak sepatutnya, tidak sepantasnya. Dan itu memang saya lakukan terus terang aja. Saya lakukan dari tahun 2000 sampai tahun 2005 kalau nggak salah ya, 2005 ya itu selama 5 tahun saya lakukan itu. Ya itu bertentangan banget dengan saya, bahkan saya saking putus asanya, saya pengen nggak mau profesi sebagai tour leader, tour guide, nggak mau di pariwisata. Maka ya, saya waktu itu tahun 2002 ya, 2002 saya memutuskan untuk kuliah lagi saya di oke, Fakultas Ekonomi FEUI. Harapan saya keluar ya. dari UI ya, dari ekonomi saya kerjanya di Unilever gitu ya, kerjanya di industri-industri yang lebih real lah gitu ya, nggak Oke, mau saya di pariwisata gitu. Itu sempat terjadi dan saya lulus dari UI tahun 2004 ya, 2004 2005. oke, baik. Dan ternyata setelah lulus dari UI, Tetap tetap di pariwisata ternyata. Nggak keterima soalnya Mbak Wi. Udah di Unilever, udah final test segala macam itu nggak lulus. Di Bimantara waktu itu kan final test nggak lulus juga. Ya tetap harus mencari nafkah kan. Tetap akhirnya di pariwisata dengan segala keterpaksaan. Dan waktu itu memang saya masih bekerja ya sebagai tour guide sambil kerja itu dan alhamdulillahnya kan 2006 akhir ya di bulan September atau Oktober ya saya masuk di ISQ, diterima di ISQ gitu ya, diterima di ISQ. waktu masuk di SQ udah kenal ISQ? Belum, saya belum pernah training. Cuman Belum. karena kita di industri yang sama ya, waktu saya udah kenal ISQ karena jamaahnya banyak, itu aja yang saya tahu gitu ya. Taunya jemaahnya banyak, Ya, kenal ISQ. heeh. Apa yang membuat Om Solihin yakin bergabung? Ya pada saat itu karena
jamaahnya banyak, kemudian saya kan neliti dulu. Saya neliti itu memperhatikan ISQ itu seperti apa, siapa di balik ISQ. Ya saya terus terang aja mohon izin, saya nggak kenal Pak Ari dulu. Ya, pada tahun 2006 itu nggak kenal Pak Ari. Saya kenal tuh ada senior saya namanya yang sekarang udah nggak ada di ISQ lagi. Saya tanya, Oke. eh, saya juga sampaikan keresahan saya gitu ya. Akhirnya saya masuk di ISQ walaupun pada saat itu saya kembali ke nol gitu ya. Nol itu ya jadi officer biasa gitu. Pada waktu itu ya. Ya, Oke. Jadi yang menarik, Bapak Ibu sekalian, kalau tadi kita simak apa yang Mas Solihin sampaikan, bahwa Mas Solihin itu sebenarnya cita-citanya adalah menjadi pendakwah. Namun kemudian jalan hidup membawa beliau ke dunia hospitality. Tapi tanpa beliau sadari, sebenarnya selama 17 tahun itu jalan hidupnya sudah membawa Om Solihin menjadi pendakwah. Betul Om Solihin? betul, betul, Nah, betul. ini menunjukkan Om Solihin sebagai seorang goal getter. Jadi orang goal getter itu dia selalu tahu apa yang ingin dia capai. Walaupun jalannya belok-belok, tapi dia akan sampai kepada tujuannya. Jadi kalau kita dengar ceritanya Om Solihin bahwa beliau ingin menjadi pendakwah tapi belok dulu ke NHI, kuliah dulu di UI, kemudian beliau masuk ke ISQ dan dalam perjalanan ke ISQ sekarang beliau udah jadi pendakwah. Betul Om? Setiap pagi ya Om ya tayang ya? Iya, setiap pagi tayang. Setiap pagi tayang. Jadi Alhamdulillah. goal getter-nya Mas Solihin, Om Sol ini membawa beliau walaupun berbelok-belok dan banyak rintangan naik dan turun, beliau akan sampai kepada tujuannya itu menjadi seorang pendakwah. Dan kegelisahan yang tadi Om sampaikan pada saat harus melakukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan prinsip ya, itu ya Om ya. Ya, Maka Om Solihin merasa tidak nyaman. Kenapa rasa tidak nyaman itu muncul? Karena kalau kita lihat di dalam top 10-nya Om Solihin adalah noble dan accountable. Jadi noble itu orang yang berperilaku atau selalu memegang prinsip. Walaupun kadang kita terkadang seperti orang yang keras kepala gitu ya Om ya. Kalau noble itu di satu sisi dia bisa memegang prinsip di tengah lingkungan yang mungkin negatif, tetapi di lain sisi terkadang kalau kita terlalu yakin dengan prinsip kita, kita cenderung keras kepala. Ngerasa kayak gitu nggak Om? iya, iya kekeh, Kekeh ya, kekeh keluarga. semua kekeh. Nah, bayangkan noble dan goal getter. Mungkin itu yang membuat Om Solihin akhirnya sampai di ISQ. Dan tadi kalau Om Solihin cerita kan, kenapa Om bergabung dengan ISQ gitu? Karena jemaahnya banyak. Wah, logical banget gitu ya, segala sesuatu tuh dihitung gitu, untung dan rugi. Selain jemaahnya banyak, wah, walaupun nggak kenal Pak Ari, tapi katanya Pak Ari adalah orang yang hebat gitu ya, Ya, ISQ. Nah, karena orang kontekstual kalau kita lihat di dalam top 10-nya Mas Solihin tuh selalu mereferensikan dengan informasi atau pengalaman masa lalu. Kalau ada orang pernah kasih rekomendasi, maka lebih mudah bagi Om Solihin untuk mengambil, keputusan. betul. Dan kekeh kan. Soal kekeh nih Om, ya. Karena punya goal getter, sudah tahu apa yang mau dituju, accountable, orang yang tanggung jawab, kalau sudah sekali yes, you will do anything to do it. Noble, orang yang punya prinsip, direktif, orang yang bisa mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan itu. Boleh nggak cerita kekekehan yang lain gitu? Iya, eh, satu hal ya, saya kan tadi kan Mbak Wi disampaikan goal getter. Goal getter kan ya kalau menurut saya target itu kan nggak bisa dipisahkan dari kehidupan saya sehari-hari. Gitu ya. Hmm, Dari sehari-hari misal jadi tepatnya pada saat setelah COVID kemarin kan hmm, eh, Pak Ari kan selalu memberi tantangan yang bisa menyelamatkan diri saya pribadi, diri organisasi itu adalah sebenarnya diri kita sendiri gitu ya. Maka apa yang mhm, bisa saya perbuat untuk menyelamatkan saya pribadi dan keluarga dan teman-teman di ISQ Tour gitu ya. Jadi Pak Ari hanya memberikan guidance, saya mencontoh gitu ya. Akhirnya ya eh, pada saat COVID kan nggak bisa kemana-mana ya. Satu-satunya cara mendekatkan diri ke konsumen, katakan demikian, ke masyarakat banyak ya melalui online, ya melalui Facebook. Ya waktu itu kan
Zoom masih belum ada ya. Akhirnya melalui Facebook. Dan Hmm. saya berpikir kalau semakin banyak bertemu tatap muka secara live dengan masyarakat ramai melalui sosial media, maka akan semakin banyak orang akan tahu, semakin paham. Maka saya putuskan pada saat itu 2020, setiap hari bisa sehari itu 3 kali, 4 kali, saya harus ketemu tatap muka dengan eh, masyarakat. Walaupun waktu itu ya yang nonton saya itu 5 mungkin ya, 5, 2, 3 gitu. Tapi saya nggak peduli. Saya nggak peduli. Dan kemudian perkembangan waktu ada Zoom, alhamdulillah sudah mulai banyak ya. Perkembangan waktu itu ya sekarang ngomongnya gampang saya perkembangan waktu, tapi waktu itu kan waktu itu kayak berjalan lama banget sehari 2 hari nggak Hmm. kenal libur kan. Dan itu saya lakukan alhamdulillah sampai dengan sekarang kayaknya nggak pernah putus tuh Mbak Wi. Oke. Sehari mungkin sekali 2 kali. Dan itu saya lakukan dengan sadar dan saya merasa nggak nyaman kalau tidak melakukan itu. Eh, Malah kalau nggak melakukan itu tiap hari, badan pegel-pegel ya Om ya? Pegel-pegel, nggak nyaman aja. Saya gelisah. Saya gelisah. Bisa. Pokoknya di kantor tuh saya pernah sakit karena nggak bisa live gitu ya. Nggak Saya bisa live. sepanjang hari itu udah gelisah aja gitu. Kok ada yang kurang gitu. Wow, menarik ya. Sambil Om Solihin bercerita, saya tuh coba menyerap kata-kata yang disampaikan ya. Jadi kalau kita kembali ya Bapak Ibu sekalian, penjelasan saya di awal, talent DNA itu adalah pola perilaku yang terjadi berulang secara alami dan spontan. Dan dari apa yang orang itu katakan, apa yang orang itu sampaikan, sebenarnya itu merefleksikan talentnya. Tadi Om Solihin sampaikan, pada saat situasi Covid, kita, terhalang untuk bisa melakukan traveling gitu ya Om ya, dan Om berpikir bagaimana caranya mendekatkan diri dengan konsumen. Sebenarnya itu adalah seorang fixer yang sedang bekerja. Wow, there is a problem, there is an issue, apa yang harus saya lakukan? Dan orang fixer itu dia nggak bisa diem kalau ada masalah tuh langsung kepalanya berpikir bagaimana mencari solusi. Fixer, troubleshooter itu adalah orang yang tipenya sama. Kemudian Mas Solihin menggunakan intuitif dan logikalnya. Oke, kalau kita nggak bisa ketemu, maka saya yang akan datangi mereka. Tapi nggak mungkin secara fisik juga, maka digunakanlah dengan digital. Bahkan Om Solihin waktu itu berhitung ya, bahwa dengan digital ini pasti lebih banyak orang yang bisa saya temui Ya, dibandingkan secara offline. ya. Kenapa fixer, intuitif, logical itu bekerja? Karena didorong oleh goal getter. Goal getter itu tanggung jawabnya Mas Solihin terhadap target. Makanya Mas Solihin kalau lagi nggak live, Mas Solihin itu pegel-pegel badannya. Buat orang goal getter dan accountable at the same time, target itu adalah kehormatan. Gitu nggak Om? Betul, betul, Jadi betul. kalau kalau misalnya targetnya tercapai, apa yang dirasain Om? Eh, Nanti pengen target yang baru lagi. Apa yang target yang baru lagi ya? Jadi, ESQ Tour and Travel ini Bapak Ibu sekalian, sudah menjadi salah satu yang terbaik di dunia ya, menjadi, operator haji dan umroh terbaik di dunia. Karena didorong go getter, accountable gitu ya, kalau dikasih target, sudah tercapai, kalau target tercapai apa rasanya Om? Ya saya pastinya senang ya pada saat itu gitu ya. Heeh. Cuman kalau sudah tercapai, so apalagi gitu Oh, ya. apalagi gitu ya. Apalagi ya pengen challenging Kurang baru. anggaran cuma Iya. Jadi 167. Kenapa Mas Solihin enjoy ya setiap hari? Karena Mas Solihin punya artikulatif dan developer. Jadi Mas Solihin itu adalah Omsol, kalau menjelaskan sebuah ide atau, menjelaskan sesuatu, maka itu jelas orang bisa paham, artikulatif dan developer, senang ngajarin orang. Ya, kalau tiap pagi bangun gitu, terus harus mau live, apa perasaan Om Solihin? Ya, ya tadi ya saya kalau sekarang live kerjaan saya setiap pagi live itu Mhm. ya ini saya mengawali hidup hari ini sepanjang hari ini memulai dari pagi jam 5 Kak. Katakan Mhm. habis sholat subuh jam 5
insya Allah kalau awalnya itu baik, ke depannya juga, maksudnya siang nanti, sore nanti, malam nanti juga akan baik. Setiap kata, setiap kalimat yang saya sampaikan kan mengajak ya, menyeru haji ya dalam hal ini. Ya saya yakin bahwa hari ini akan banyak orang daftar haji gitu ya. Jadi itu yang terus saya lakukan itu ya pagi. Kan banyak orang daftar haji ya. Ya. So, Nobelnya bekerja tuh. Prinsip, meaning. Bagi Bapak Ibu yang juga punya Nobel di top 10 ya, pasti orang Nobel itu kalau bicara prinsipnya, meaningnya, apa maknanya gitu. Kemarin waktu saya sempat ngobrol sama Mas Solihin, Mas apa sih Om Sol apa sih kontribusi Om Solihin yang Om Solihin banggakan selama di SQ? Apa Om? Mungkin Bapak Ibu pengen tahu nih, apa yang kontribusi yang Om banggakan? Nah, Ya, eh, mungkin sebagian dari orang, teman-teman ya, pada saat ketemu ya hebat ya Solihin, bekerja di eksekutor yang penyelenggara umroh haji terbaik di dunia. Tapi saya terus terang aja, yang yang paling membuat saya bangga itu tatkala pencapaian haji daftar itu setahun itu lebih dari 1.200. Itu kebanggaan saya. Kebanggaan saya bisa 1.200 itu kan luar biasa. Artinya ini kan tidak akan saya dapatkan apabila saya bekerja di tempat lain. Ya, hmm, alhamdulillah kan di ISQ kita punya perahu yang cukup besar gitu. Jadi untuk mendapatkan nanti 1.200, 2.000 itu hmm, alhamdulillah bisa tercapai itu. Itu menyeru haji, membawa akhirnya orang memutuskan daftar haji yang Masya bisa saya Allah. hitung di ISQ itu kan 1.200. Saya nggak bisa ngitung soalnya yang akhirnya daftar haji reguler, haji Hmm, manapun itu kebanggaan tersendiri buat saya. Masya Allah. Jadi buat Bapak Ibu yang timnya boleh dilihat punya Nobel, Bapak Ibu harus mampu memberikan meaning. Karena orang Nobel itu mencari purpose, mencari prinsip. Jadi tadi yang Mas Olin sampaikan, bagaimana Pak Ari, Dr. Ari Ginanjar Agustian, memberikan makna kepada Mas Solihin bahwa ini bukan sekedar mencapai target, tapi bukan hanya sekedar mencapai target. Target adalah keywordnya orang goal getter, namun bagaimana kita menyeru orang untuk pergi haji. Nah, penyeru haji itu memberikan makna atau memberikan meaning bagi Mas Solihin yang punya Nobel. Maka didorong goal getter, didorong accountable, didorong dengan Nobel, dan juga bagaimana cara Mas Solihin bekerja dengan intuitif dan logical, dan dengan direktif mengatur tim, ya sekitar travel bisa jadi yang terbaik. Nah, Om, dalam 17 tahun, apa sih feedback yang sering disampaikan ke Mas Solihin? Mungkin oleh atasan, tim, atau rekan kerja. Nah, kita lihat juga nih sisi lainnya. Dari segala keberhasilan dan kesempurnaan yang tadi diceritakan, seringkali orang tuh kasih feedback ke Mas Solihin apa sih? Ya, saya terus terang aja kalau saya nyadari juga saya itu kurang tegas ya terhadap arti kedisiplinan gitu ya. Jadi ada yang telat datang ke kantor, ada yang Hmm. telat datang telat kegiatan ya, event-event. Saya itu kurang kurang tegas ya memberikan punishment kepada teman-teman. Itu yang saya rasakan. Saya juga tuh merasa saya itu kurang 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 garcep kalau ada kawan saya yang kurang empati gitu ya, ada Hmm. yang sakit apa gitu kan, Hmm. saya tuh kaget kok bisa ya, teman-teman saya itu kok bisa langsung datang ke rumah yang sakit gitu ya. Kalau Hmm. saya kan berpikir dulu, "Nah, nanti gimana pekerjaan saya?" Itu terus tuh, itu saya Ada sadari. orang sakit, denger ya Bapak Ibu ya, ada orang sakit, ada beberapa orang tuh reaksi spontannya langsung nengok. Ya, Mas Solihin dia mikir dulu nih agak delay, "Entar kalau gua nengok kerjaan gue gimana ya?" Goal getternya lebih kuat dibandingkan genuine and generous ya. Terus Om, apa yang terjadi? ya, ya itu akhirnya kan saya sama teman-teman ya dibilang tadi, Mmm, "Ini nggak ini banget sih, nggak peduli banget," gitu ya. mmm, Eee, mmm, dan itu bisa
Ya nggak enak aja, saya nggak nyaman. Nggak nyaman di kondisi itu. Oke. Jadi tadi ya, tidak tegas itu memang dikonfirm Om, sama talent DNA-nya. Jadi bukan perasaan orang-orang di sekitarnya Mas Solihin ya. Tapi ini kalau buat timnya Mas Solihin jangan memanfaatkan talent DNA ya untuk meminta izin sama Mas Solihin. Karena Mas Solihin otoritatifnya itu ada di bottom five. Jadi orang otoritatif itu adalah orang yang berani bertindak tegas, menegakkan aturan, memberikan hukuman. Kalau ada di top 10. Kalau ada di bottom five berarti sebaliknya. Orang otoritatif itu orang yang ragu untuk menghukum, menegur gitu ya, menegakkan aturan. Apalagi juga Mas Solihin apa ya, mungkin otoritatifnya itu yang akhirnya membuat Mas Solihin kurang tegas. Ya. Nah, kalau tadi, kenapa Mas Solihin tuh ada delay emosi? Delay emosi ada orang sakit, Mas Solihin nanya, gue tengok atau enggak ya? Tapi nanti kalau gue tengok kerjaan gue gimana? Generous dan genuine, bottom five. Yaitu talent-talent yang bagaimana lebih menunjukkan emosi empati kepada orang lain. Goal getter di atas. Jadi Om nanti akan ngukur nih, kalau gue nengok target gue tercapai nggak? Kalau gue ucapkan maaf, kira-kira itu membantu gue mencapai tujuan gue nggak? Iya, bener banget tuh Mbak Wi. Iya, ada perasaan gitu ya Om? Iya, iya itu yang sering ini. Eh, nah, Ya. terus selain itu Om, kan waktu kita waktu Om juga seringkali dengan tim itu arahannya seperti apa? Ya satu lagi Pak ya kelemahan saya. Saya tuh orangnya nggak suka birokrasi. Ya nggak suka yang kenapa sih harus begini tuh? Misalnya di kerjaan kantor ya di Iya. kantor. Kenapa sih minta approval harus ke sini gitu gitu ya? Kenapa sih yang membuat ini harus harus minta persetujuan dulu gitu? Kan Ah, tujuannya kan baik, tujuannya kan untuk mencari untuk mencapai target gitu ya. hmm, Harus begini aja langsung lah udah apa kalau ingin apa kita berpromosi ya udah langsung aja ngomong saya bilang itu langsung aja ke jalanan istilahnya ya nanti kita perbaiki gitu ya saya tuh hmm. sering ini sama Nanti kita perbaiki. ya, nanti kita perbaiki nanti kita Om, perbaiki itu pelan-pelan Om Sol sering kayak nyampein itu. Saya sering dengar. sering sering banget Udah saya kayak kalau keywords ya. Nanti hmm, kita perbaiki. ya nanti Terus kalau Om? kita perbaiki nanti kalau ada kita anggap aja ini versi 1 nanti kita perbaiki versi 2 gitu ya. Pokoknya apa launching aja dulu gitu. Oke, nah ini ya Bapak Ibu. Kembali kita lihat talent DNA bekerja. Om Solihin kan go getter ya. Pokoknya gue mau capai target. Direktif. Gue tahu gimana cara ngarahin tim gue gitu. Gue tahu gimana caranya melakukan ini. Langsung tuh, Yuti, Zaki, Wadud gitu. Langsung memberikan arahan begitu lo punya ide untuk mencapai goalnya Om Solihin. Tapi structure-nya di bawah. Structure-nya bottom five. Structured itu adalah orang yang teratur Om dalam bekerja. Dia mengikuti prosedur, dia step by step gitu. Nah, jadi inilah pada saat seorang fixer goal getter ingin memperbaiki situasi, ingin mencapai tujuan, tapi structure-nya ada di bottom five. Maka yang terjadi adalah jalan aja dulu, nabrak nggak apa-apa, ntar kita perbaiki. Pokoknya jalan aja dulu, target, 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 target. Tapi Om, ini nggak bisa, nanti kita perbaiki. Itu adalah tipe-tipe structured ya. Dan menarik ini apa yang disampaikan oleh Pak Ari ya. Pak Ari dulu harus turun tangan bersih-bersih ketika ada teman-teman yang tidak baik karena Om Sol nggak punya otoritatif. Om Sol waktu itu paling sedih padahal yang sedang kita berikan hukuman adalah orang-orang yang akan mengganggu goal-getternya Om Solihin. Karena itu ada aversive zen supaya e-skater aman ya. Betul sekali Pak Ari, ini adalah algoritma of human technology ya. Oke Om, sebagai penutup nih, setelah lo mengenal
setelah Om Solihin mengenal talent DNA, apa yang Om Solihin rasakan? Ya, pada awalnya kan saya waktu yang awal itu kan yang pertama saya langsung berdiskusi dengan eh, Ibu Pam ya, terkait dengan DN saya apa maksudnya. Terus beliau menjelaskan latar belakang segala macam. Ternyata ya ini banget gitu, apa ini saya gitu, saya, dan waktu itu masih belum kenal nih yang bottom five gitu ya, masih 10 yang teratas. Ya ini seperti ya merefleksikan saya banget gitu Mbak Wia, tentang ini kok ada ya, saya di ISQ itu kan tujuannya ya tadi menyeru banyak orang, lebih banyak orang lagi berhaji. Terus kata Ibu Pam waktu itu Nobel katanya. Nobel loh, kok saya juga pakai Ibu Pam juga logical. Kemudian intuitif. Saya memang suka dengan angka-angka. Saya suka dengan data-data statistik. Berapa jumlah jamaah haji yang wafat misalkan. Kenapa? Itu saya teliti banget, Pak. Saya teliti banget. Berapa kenaikannya dari bulan ke bulan haji nasional pergerakannya. Kok turun? Kenapa turun? Apa yang salah gitu ya? Itu ini Bang, ini ngalir begitu aja gitu. Dan ternyata memang talent DNA ini perwakilan saya yang merepresentasikan saya ya, bisa jadi ini asma Allah gitu ya, yang keluar gitu, yang keluar dari apa yang saya lakukan selama ini, yang saya nggak sadar, selama ini. Ternyata kalau kita jadi mengetahui sekarang ya, semakin kuat kan saya menjalani hidup ini, sisa umur saya lebih kuat lagi eh, eh, membina apa, menelorkan orang-orang yang di bawah saya ya, Hmm. karena saya punya developer katanya. Oh iya ya, berarti saya harus lebih ini lagi itu mendevelop Ya. ya orang-orang di bawah saya ya, karena ini ternyata talent saya gitu, karena hal-hal yang positif pasti kan akan mendorong kita lebih baik lagi ke sana, karena ini insting saya gitu ya. Dengan sini saya juga artikulatif, saya nggak merasa itu artikulatif gitu ya, tapi kok saya tuh sering ngomong belepotan gitu Mbak Wi, belepotan, menurut saya belepotan, tapi menurut orang kok Jelas. jelas gitu ya. Saya juga kok tadi ngomong saya live tadi belepotan begini-begini ya. Pas saya dengerin, oh iya jelas juga ya gitu ya. Jadi Hmm. ini tanpa saya sadari semuanya. Tanpa saya sadari saya melakukan ini. Ya akhirnya saya dibilang artikulatif. Pak Ari waktu itu bilang, iya kamu tuh artikulatif. Saya merasa nggak kayak gitu. Saya merasa nggak gitu karena saya banyak salah dalam menjelaskan kata-kata. Selain Hmm. belibet gitu katanya. Tapi menurut outputnya menurut orang enggak gitu Hmm. ya. Ya jadi saya bersyukur Alhamdulillah. gitu ya atas atas nikmat Allah yang yang ditiupkan ke Berikan. saya ya, Hmm. ditiupkan ke saya. Ya itu apa adanya, saya nggak pernah mengeluh, nggak pernah apapun, walaupun saya harus eh, pagi ya, setiap pagi Hmm. menyiapkan sendiri, harus ini harus itu, saya nggak pernah minta bantuan siapapun. Kalau saya pengen ini ya sudah saya lakukan sendiri gitu kan. Saya lakukan sendiri, saya open Zoom sendiri, saya masukin ke YouTube sendiri, saya membuat skrip sendiri gitu kan, saya membuat virtual background sendiri, semua saya lakukan sendiri gitu. Nah, itu yang saya ternyata ada di talent saya gitu kan. Oh Betul. iya begini ya. Dan sama keluarga saya juga, saya baru anak saya sudah alhamdulillah di diukur juga, ada yang di ses juga. Ya, Hmm. saya jadi paham. Oh ternyata anak saya seperti ini ya gitu ya. Hmm. Ternyata juga nggak bisa juga saya paksain atas segala sesuatu. Demikian, Mbak Wi. Terima kasih Om Solihin buat hikmahnya. Ingat top 10, ingat juga bottom 5-nya ya, Om Ya, Solihin ya. Jadi bottom 5 adalah hal-hal yang Om Solihin harus sadari bahwa secara naturalnya Mas Solihin itu bukan orang yang tegas,
bukan orang yang tegaan gitu ya, dan bukan orang yang bekerja secara terstruktur. Jadi kalau kita sadar, maka kita bisa mencari partner dengan siapa bisa membantu kita di area-area yang menjadi bottom five kita. Dan ini akan jadi menarik buat Bapak Ibu, harus hadir insya Allah hari Kamis, kita hadirkan kembali Om Solihin bersama Pak Rinaldi, leadernya Mas Solihin ya, kita lihat bagaimana kolaborasi dan dinamikanya. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin dari diskusi kita hari ini sangat jelas tergambar bahwa talent DNA itu menggambarkan pola perilaku yang terjadi secara spontan, berulang, dan natural, dan itu kita bisa lihat dari apa yang disampaikan oleh orang tersebut. Dan kalau kita mengenal talent DNA kita seperti Mas Solihin, maka Mas Solihin bisa secara sadar mengembangkan dirinya di area lahan suburnya. Dan kalau kita sebagai leader mengenali siapa Mas Solihin, kita juga bisa memberikan target, kita bisa menempatkan pada posisi yang sesuai. Karena itu sebagai leader kita harus kenal talent DNA tim kita, sebagai tim kita harus tahu talent DNA kita agar kita bisa mengembangkan diri, dan yang paling penting dalam konteks organisasi bagaimana kita mengkolaborasikan talent DNA itu. Insya Allah akan ada diskusi-diskusi yang menarik lagi ke depan setiap hari di Ask Me About Your Talent DNA bersama para DNA talentis dan bintang tamu yang kita undang. Oke, saya kembalikan kepada Karisman. Silakan Karisman. Terima kasih Mbak Uwi dan Om Sol, luar biasa dalam waktu setengah jam kurang lebih semakin jelas ya tentang satu persatu apa yang membuat Om Sol bisa sangat berhasil dan sukses. Bapak Ibu terima kasih, dan Mbak Uwi sepertinya masih ada waktu 2 menit, bila ada yang ingin bertanya silahkan. Ya, bila ada yang ingin bertanya boleh open mic langsung Bapak Ibu semuanya, silahkan. Ada yang ingin bertanya boleh raise hand dan boleh langsung membuka video atau buka mic-nya, silahkan bila ada ya. Dan besok juga dan juga setiap hari kita akan menghadirkan bintang tamu apakah dari personal juga dari tim gitu dan juga family. Dan insya Allah akan menginspirasi, dan Bapak Ibu kita bersama-sama dapat belajar hingga kita bisa mampu mengkorelasikan talent bintang tamu dengan talent yang kita miliki, sehingga kita juga bisa mengenali lebih kuat ya. Ada Bapak Ibu semua yang ingin bertanya? Bila tidak ada Bapak Ibu, di antara Bapak Ibu bila ada yang hasilnya sudah jelas dan lengkap, Bapak dan Ibu yang ingin dibacakan dan dibantu oleh talentis atau talent coach dari SQ, Bapak Ibu kita punya program untuk one-on-one coaching. Nah, ini adalah para talent DNA coach yang akan membantu Bapak Ibu secara online maupun offline. Dan untuk sesi coachingnya ada biaya yang sangat spesial untuk Bapak dan Ibu semuanya. Ya, dari harga normal 3 juta per sesi atau per jam, untuk Bapak Ibu yang ingin dibantu hingga semakin jelas dan clear dan akhirnya kita memahami lebih kuat tentang diri kita, Bapak Ibu untuk online Zoom hanya 750.000 per jam ya. Dan bila offline, Bapak Ibu hadir di Menara 165 nanti akan bersama talent DNA coach. Nah, silakan boleh dengan hanya biayanya 1 juta rupiah saja ya. Dan bagi Bapak Ibu, nah yang belum memiliki talent DNA apa saja, apakah itu yang top 10 atau yang 45, ada spesial ya. Dengan Bapak Ibu memiliki 45 talent dengan hanya 500.000, Bapak Ibu dapat mengikuti secara online training, yaitu Talent Mastery ya, Talent DNA Mastery bersama Coach Arif dan juga Master Coach lainnya. Nah ini ya, silakan Bapak Ibu semuanya manfaatkan kesempatan ini hingga Bapak Ibu dapat mengenali apakah itu dari diri sendiri, keluarga tentunya, dan juga bahkan kolega di korporasi Bapak Ibu semuanya. Oke, Bapak Ibu semuanya, untuk jadwal selanjutnya untuk Talent DNA Mastery yaitu hari Minggu tanggal 3 September ya, minggu depan insya Allah ya. Oke, Bapak Ibu semuanya, demikian untuk program hari ini. Mbak Uwi, terima kasih
talentis kita pada pagi hari ini, dan Bapak Ibu semuanya selamat beraktivitas pada hari Senin yang penuh berkah ini insya Allah. Pak Ari, terima kasih yang selalu menemani kami dan kita semuanya dalam program Ask Me About Your Talent. Om Sol, terima kasih atas kesempatannya sharing dan kita jadi belajar dengan Om Solihin. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih, Bapak Ibu, Risma. mari kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil Terima alamin. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pagi. Pagi, Risman izin sekaligus promosi Om Solihin Ya. boleh dibagi link YouTube-nya, Oh vlognya iya. saya yang belum pernah. Iya. Silakan Om Sol, diketikin boleh dibacakan atau diketikin di Zoom kalau Oke. yang mau follow Om Solihin di YouTube. Ya. Mhm. Insya Allah jam 7 ini saya juga akan live ya selesai sesi ini. Judulnya belakang saya ini wacana haji cukup sekali karena banyak lansia katanya berisiko kemarin itu meninggal wafat gitu ya. Jadi nanti jam 7 langsung aja di YouTube kita ISQ Tours, langsung search saja ISQ Tours pasti munculnya wajah saya semua itu ya. Wajahnya Om Solihin tuh. Pagi ini kita akan bahas wacana haji cukup sekali. Ya, kontroversinya seperti apa nanti ada beberapa ahli yang menyampaikan ada yang pro dan kontra. Nanti insya Allah akan kita bahas. Terima kasih. Oke, terima Alhamdulillah. kasih. Thank you Ya. semuanya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Bila nanti Bapak Ibu perlu informasi lebih lanjut, Bapak Ibu silakan dapat menghubungi yang mengundang Bapak Ibu dari tim ISQ. Ya, oke, Bapak Ibu selamat berjuang untuk hari ini. Semoga hari ini Bapak Ibu semuanya sehat dan juga keluarga sehat dan mendapatkan rezeki yang berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mari ucapkan hamdalah sekali lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Mbak Uwi, terima kasih Om Sol, Bye. terima kasih Pak Ari dan Semuanya. Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Pagi. Pak Ari. Terima kasih Pak Ari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coach Risman, ada yang menanyakan recording dari ini itu Recording disimpan ada di YouTube Pak. Nanti di kita YouTube ada ya? bagikan linknya. Oh Semuanya iya, kita upload betul. setiap hari. Oh Ada iya. yang menanyakan dia Oke. mathematician. Oh iya. Siap Pak Dodi, nanti Boleh. ada YouTube-nya. Ya. Halo Pak Hutajulu, apa kabar? Hari Pak Hutajulu. Wah. Yang Makasih Mbak Wi. Saya udah dibacakan talentnya ya. Mbak Wi untuk malam-malam. Izin saya live ya Mbak Wi ya. Sorry. Ya, Saya izin live silakan. Risman. Siap, terima kasih semua. Sampai jumpa. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.